السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis kita pada malam hari ini adalah majelis usaha yang berbicara usaha, yang mendengarkan juga usaha. Usaha untuk mendapatkan satu perkara yang paling penting yang ada di dunia, yang mana kalau kita mendapatkannya maka semua yang terjadi pada kehidupan kita akan indah pada akhirnya. Apabila perkara ini ada di dalam hati kita, maka kesusahan-kesusahan kita akan menjadi pahala. Capek-capek kita menggugurkan dosa, bergembiranya mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila perkara ini tidak ada di dalam diri kita, hilang dari hati kita, tidak wujud dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kekacauan, kehidupan yang penuh dengan kesusahan, kehidupan yang penuh dengan penderitaan di dunia yang sementara, kemudian dilanjutkan di akhirat yang selama-lamanya.
Hadirin yang mulia, usaha itu adalah usaha agar mendatangkan hidayah, memasukkan hidayah ke dalam hati kita. Orang pada waktu ini, pada hari ini banyak yang tahu pentingnya makan, sehingga di mana-mana ada iklan, ada penyuluhan, targhiban, seminar tentang pentingnya makan. Orang pada waktu hari ini ada paham pentingnya kendaraan, maka di mana-mana orang berlomba-lomba untuk memperbaharui kendaraannya, berlomba-lomba untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara, berlomba-lomba banyak-banyakan mobilnya, karena mereka merasa ini adalah perkara yang penting. Orang sekarang banyak merasa dan memahami pentingnya rumah, sehingga di mana-mana ada tulisan jual tanah, ada tulisan jual rumah murah, kontrakan murah, padahal mahal. Karena apa? Karena banyak orang zaman sekarang memahami tentang pentingnya rumah. Ada juga orang yang memahami tentang pentingnya jabatan, pentingnya kekuasaan, sehingga gambar dia dipasang di sepanjang jalan. Pilihlah saya, maka Anda akan kecewa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal apalah artinya makan? Apalah artinya kendaraan? Apalah artinya tempat tinggal? Apalah artinya kekuasaan apabila dalam hati tidak ada iman? Karena semua tadi hadirin yang mulia, tanpa iman dalam hati, tanpa hidayah yang menancap di dalam hati, semua tidak ada nilainya, bahkan hanya memperberat hisab kita. Memperberat hisab kita. Pada suatu hari ada seorang yang miskin, gak punya apa-apa. Yang dipunyai hanya kampak satu saja. Maka dia berharap, dia berangan-angan seperti keangan-angannya kebanyakan orang. Andaikan dia punya kendaraan, andaikan punya tempat tinggal, andaikan punya ini, punya itu, punya macam-macam. Karena memang manusia itu kalau diurus sebenarnya maunya itu tidak ada habisnya. Maunya tidak ada habisnya. Maka akhirnya suatu malam dia bermimpi. Di dalam mimpi itu seakan-akan dunia sudah kiamat. Dia sudah berada di akhirat dan sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diurus mengenai kampaknya yang cuma satu-satunya. Tapi ternyata urusan kampak itu begitu panjang. Perasaan dia itu hampir 100 tahun cuma ngurus kampak satu saja. Makanya begitu bangun tidur kampaknya langsung dibuang. Ini kampak satu saja urusannya begitu panjang. Bagaimana kalau punya kampak 100? Bagaimana kalau pabrik kampak? Bagaimana dan seterusnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu sangat penting wujud dalam kehidupan kita. Nah, orang itu kalau cahaya hidayah sudah masuk ke dalam hati manusia, maka hidayah itu akan merubah kehidupannya dan akan memunculkan tanda-tanda. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda hidayah sudah masuk dalam hati, iman sudah masuk ke dalam hati ada 3. At-tajafi 'an daril ghurur,
والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. At-tajafi an daril ghurur, tanda-tanda orang itu hidayah sudah masuk ke dalam hatinya, dia sudah tidak cinta dunia. Mungkin dia memiliki dunia tapi tidak cinta dunia. Kalau kita sekarang gak memiliki dunia tapi pengennya memiliki seluruh dunia. Cinta dunia itu menempel erat di dalam hati kita. Maka semakin kita cinta kepada dunia, semakin gelaplah hati kita. Semakin kita tidak mencintai dunia, maka berarti tanda-tanda cahaya sudah menerangi hati kita. Kenapa kok orang itu kalau dapat hidayah sudah tidak cinta dunia? Maka para ulama menjelaskan, begitu Allah Subhanahu wa taala memutuskan bahwa dunia ini sementara, orang yang tinggal di dalamnya tidak bisa berlama-lama, semua akan ditinggalkannya, maka mulai hari itulah aku tidak cinta dunia lagi. Inna lillahi ibadan futana khalaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin sakana ja'aluha lujjatan fattakhadhu salihal a'mali fiha subuna. Seorang ulama mengatakan, inna lillahi ibadan futana, Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka menceraikan dunia karena takut fitnah dunia. Tadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin sakana, mereka memandang ke dunia, melihatnya dengan pandangan perenungan. Akhirnya mereka mengetahui annaha laysat lihayyin sakana, dunia ini bukan tempat tinggal. Semua yang ada di dunia pasti meninggal. Ja'aluha hujjatan fattakhadhu salihal a'mali fiha subuna, mereka menjadikan dunia ibarat lautan dan menjadikan amal soleh ibarat kapal-kapal untuk mengarungi lautan dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang bisa membanggakan dunia, agak pantas mau membanggakan dunia, itu syaratnya kalau dia bisa lama tinggal di dunia. Presiden hebat, syaratnya kalau nggak mati. Kalau sudah mau mati, dia tidak ada hebatnya. Saya ini jenderal bintang 5, panglima besar, maka saya hebat. Kalau kamu tidak mati, hebat. Tetapi ketika kamu sebentar lagi berangkat ke kuburan masing-masing, sama saja dengan saya, tidak ada hebatnya. Orang kaya yang memiliki ribuan hektar sawah dengan orang miskin yang hanya memiliki sepetak tanah, ketika mati hanya masuk ke dalam tanah 1 kali 2 meter saja. Tidak ada bedanya. Semua sebenarnya dari kita sudah paham, sudah mendengar berulang-ulang, tapi lupa terus. Lupa terus. Bagaimana tidak lupa? Bayarnya seperti tidur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanda hidayah itu masuk ke dalam hati kita. At-tajafi 'an daril ghurur, tidak cinta dunia, menjauh dari dunia, meninggalkan kesibukan-kesibukan dunia demi mencari ridhonya pencipta dunia. Maka seorang ahli hikmah mengatakan, alangkah kasihannya ahli dunia, hari-hari mikir dunia, pembicaraannya dunia, angan-angannya dunia, cita-citanya dunia, kerjanya untuk dunia, dalam mimpi pun memikirkan dunia, akhirnya hanya meninggal dunia. Coba kalau kita renungkan, ya semua orang itu seperti itu, yang hanya mikir dunia. Pesawat tiap hari dicakuli,
terus sampai badannya hitam, nyangkul tiap hari ke sawah. Ujung-ujungnya sawahnya juga gak dibawa. Ada orang tiap hari ke toko, buka toko sampai lupa sholat. Sudah waktunya azan pun toko masih buka saja. Tidak peduli siang, tidak peduli malam. Kemudian ketika dia mati, barang yang di toko itu satu pun tidak dibawa. Ada orang yang tiap hari berangkat ke kantor, kerja di sana siang dan malam, lembur sampai jam 12 malam, biar naik pangkatnya dari golongan 1 naik golongan 2, golongan 2 naik golongan 3 naik golongan 4, eselon 1, eselon 2 dan seterusnya. Ujung-ujungnya kalau mati ya kain kafan putih saja dibawa. Itulah ahli dunia. Maka kalau orang itu pikirannya dunia, ahli dunia, maka kematian dia, hari kematian dia adalah hari yang paling mengerikan. Karena semua apa yang dicita-citakan, apa yang dia kumpulkan, apa yang dia usahakan harus dia tinggalkan sekarang tanpa bisa menunggu besok. Kok menunggu besok? 5 detik lagi pun gak bisa. Anaknya datang kepada dia, "Pak, jangan mati dulu. Kalau Bapak mati, siapa yang ngurus saya?" Tidak berguna. Istrinya datang menangis, "Pak, kalau kamu mati, siapa yang nemenin saya?" Tidak berguna. Tetangga-tetangganya teriak-teriak, "Pak, kalau kamu mati, siapa yang akan merawat kami?" Tangisannya semua tidak berguna. Itulah ahli dunia. Maka orang yang pintar adalah orang yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal inabah ila daril khulud. Tanda-tanda orang itu hidayah sudah masuk ke dalam hatinya adalah dia selalu mikir akhirat. Pikirannya akhirat. Apa-apa itu yang dipikirkan ada pahalanya atau tidak. Ditanya milih makan soto atau sate, milih-milih seperti itu ada pahalanya atau tidak? Ya, sama saja. Ya sudah, semuanya saja gak apa-apa. Jadi orang itu kalau pikirannya akhirat, apa saja itu yang dipikirkan pahalanya. Bahkan semua kejadian yang ada di dunia ini mengingatkan dia kepada kejadian yang terjadi di akhirat. Ketika dia datang ke bandara, airport, banyak pemeriksaan. Bajunya diperiksa, tasnya diperiksa, nanti kalau ada logam dihentikan. Muter mau masuk pesawat saja susah. Akhirnya dia merenung, ini loh cuma naik pesawat susahnya begini. Bagaimana nanti kalau mau masuk surga? Ketatnya seperti apa pengecekan itu? Dia ketika di sana mempersiapkan bekal seadanya, beli tiket kelas ekonomi. Jadi antrinya panjang, datang duluan itu masuknya belakangan. Tapi di samping dia ada orang tuh tiket kelas bisnis, modalnya lebih banyak, datang belakangan, masuk duluan. Ada dia mikir juga, Masya Allah, di dunia itu orang yang mau korban lebih dapat fasilitas lebih. Begitu juga kalau saya mau korban di dunia ini yang lebih untuk akhirat saya, pasti di surga sana akan dapat fasilitas lebih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, apa saja yang dia lihat akan mengingatkan dia kepada akhirat. Dia makan, waktu itu dia sangat lapar, seakan-akan semua makanan yang di depannya akan disantap semua, akan dilahap semua. Begitu 1 piring sudah mulai kenyang, 2 piring tambah kenyang, 3 piring perutnya sudah mulai gak enak. Maka apa yang dipikirkan? Inilah dunia. Makan pengennya semua, ternyata 3 piring sudah gak kuat. Kalau saya di surga makan sepuasnya, gak ada kenyang-kenyangnya. Makan ingat akhirat, tidur pun ingat akhirat. Mau tidur di markas, waktu iktikaf, tiba-tiba digigit nyamuk, langsung gak bisa tidur. Kepingat akhirat lagi, Masya Allah.
Nyamuk markas saja sudah nggak bikin saya nggak bisa tidur. Bagaimana kalajengking di neraka nanti? Langsung bangkit, sholat tahajud, nggak tidur lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang itu kalau memikirkan akhirat. Apa saja yang terjadi pada kehidupannya akan mengingatkan dia kepada akhirat. Tapi sebaliknya kalau orang itu tidak mikir akhirat, hidayah tidak ada dalam hatinya, tidak mau mikir akhirat, akhirnya majelis hidayah itu gak ingat akhirat. Waktu sholat pun gak ingat akhirat. Tengah-tengah mikir gak ingat akhirat. Waktu luar gak ingat akhirat. Di dalam amal saja tidak ingat akhirat, apalagi di luar amal. Sempurna lupanya, sempurna lalainya, sempurna dosanya. Maka perlu kita lihat kepada diri kita masing-masing ini. Tanda hidayah itu sudah ada atau belum? Jangan merasa saya sudah jos, saya ini orang lama tidak keluar, sehingga saya ini sudah tidak perlu mendengarkan bayan semua sudah di luar kepala saya sudah tidak ada isinya. Maka akhirnya digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita banyak mengaku yang aneh-aneh atau mengklaim yang tidak lebih baiknya ada. Sehingga tanda-tanda hidayah ini sudah ada atau belum dalam hati kita. Kemudian yang ketiga kalinya, ketika hidayah sudah masuk ke dalam hatinya seorang manusia, dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal isti'dad lil maut qabla nuzulih, ya persiapan mati sebelum datangnya kematian. Dalam sebuah hadis dikatakan, al-kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang bisa menundukkan nafsunya, kemudian amal untuk kehidupan setelah kematiannya. Maka dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa orang yang pintar adalah orang yang mikir akhirat. Dalam hadis lain dikatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Manil aqyas?" Siapa orang yang paling cerdas? Maka Nabi mengatakan, "Aktsaruhum dzikran lil maut." Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati dan paling banyak persiapan mati. Itulah orang cerdas. Maka kalau kita jalan sekarang ini di tempat kita maupun di mana saja, banyak orang yang persiapan. Kalau ditanya, "Pak, persiapan apa?" Ini sudah mulai hujan, nah, persiapan nandur. Nanti persiapan apa? Persiapan buka toko. Persiapan apa? Persiapan mau mantu. Persiapan apa? Persiapan kerja. Persiapan apa? Persiapan pilkada. Gak pernah kita dengar. Mau apa Pak? Persiapan mati itu belum pernah dengar. Artinya kebanyakan orang di dunia ini kurang pintar. Karena semua yang ada di dunia ini hakikatnya tidak pasti. Buka toko itu tidak pasti, belum tentu kita sampai ke toko masih hidup. Mau mantu itu tidak pasti, belum tentu kita waktu anak kita nikahan kita masih hidup. Berapa banyak orang yang menyiapkan tenda untuk nikahan, ternyata tendanya digunakan untuk tahlilan dianya. Kita mau ke sawah itu juga gak pasti, mau nyangkul itu buat tanam padi, ternyata nyangkul buat gali kuburannya sendiri. Maksudnya orang yang pintar tuh pikirkan yang pasti. Yang pasti itu apa? Al-maut haqqun wal hayatu batilu. Kematian adalah hak, sedangkan hidup itu adalah hanya semu belaka. Tapi kalau orang itu belum mikir mati, belum persiapan mati, berarti namanya masih kurang pintar. Walaupun gelarnya profesor, doktor, S1, S2, S3, S3, S.Lin, tetap saja kalau nggak mikir mati nggak pintar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita
kita renungi tiga perkara ini. Apakah kita sudah tidak cinta dunia? Apakah kita sudah ingat akhirat? Apakah kita sudah persiapan mati atau belum? Kalau kita tiga perkara ini sudah mulai ada, kita bersyukur kepada Allah. Kalau tiga perkara ini belum wujud dalam kehidupan kita, kita perlu banyak-banyak istighfar kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, selalu memberikan solusi bagi hambanya, selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya, sehingga Allah memberikan jalan-jalan, cara-cara agar manusia ini mendapatkan hidayah, sehingga dia sukses dunianya, sukses akhiratnya. Usaha hidayah yang pertama kali yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita, bahkan harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, adalah usaha mengulang-ulang kalimat iman, kalimat la ilaha illallah, diulang-ulang terus. Sebagaimana kita sering mendengar, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Ila wa kaifa nujaddidu imanana, akfiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah, perbanyak mengulang-ulang kalimat iman dan mendengarkan kalimat iman. Itulah cara agar mendatangkan hidayah, sebagaimana langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada nabinya ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah. Maka di situ disebut keagungan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang kebesaran Allah, berusaha mengingat-ingat keagungan Allah, membicarakan keagungan Allah, ini adalah perkara yang wajib ada dalam kehidupan kita. Maka dikatakan oleh para ulama, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Perkara yang wajib diketahui oleh manusia yang pertama kali adalah mengenal Tuhannya dengan yakin tanpa ada kekeliruan. Meyakini dengan sebenar-benarnya Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Diulang-ulang sampai menancap dalam hati. Meyakini bahwa semuanya diatur oleh Allah, ditentukan oleh Allah 100%. Tidak ada yang dari makhluk, yang kelihatannya dari makhluk pun hakikatnya dari Allah. Diulang-ulang terus. Kalau ada orang yang percaya 90% dari Allah, 10% dari makhluk, ini bukan orang iman. Bahkan dia meyakini 99,99% dari Allah, 0,01% dari makhluk, ini juga masih belum iman. Orang iman itu bagaimana? Kullun min indillah, semua dari Allah. Jadi perlu diulang-ulang. Bahkan mulai kecil pun anak itu sudah diajari yang seperti ini. Sehingga di dalam ajaran Islam, baginda Rasulullah SAW mengajari kita agar setiap anak kita baru lahir langsung diadani. Baru lahir langsung diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Anak baru lahir langsung dikenalkan dengan keagungan Allah. Sebelum kenal ayahnya, sebelum kenal ibunya,
dikenalkan dengan pencipta ayahnya, pencipta ibunya. Sebelum diminumi susu, dikenalkan dengan yang menciptakan susu. Sebelum kenal dengan dunia, dikenalkan dengan pencipta dunia. Siapa hadirin? Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dari kecil sudah diajari. Kenal itu dengan Allah dulu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua kalinya dikenalkan dengan utusan Allah, yaitu yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah berjasa kepada anaknya, ibu berjasa kepada anaknya, orang-orang lain, kerabat-kerabat juga berjasa kepada anak. Akan tetapi tidak ada yang lebih berjasa melebihi kepada anak melebihi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bukan memberikan makan, Nabi bukan memberikan minum, Nabi bukan memberikan rumah, Nabi memberikan surga kepada kita. Maka sudah seharusnya umat kenal Nabi melebihi kenal dirinya, itu sudah seharusnya. Kalau ada orang datang kepada kita ngasih permen, apa yang terjadi? Ya kita akan ingat beberapa menit kemudian tapi lupa. Kalau ada orang ngasih kita motor, kita akan ingat sampai sekian tahun kemudian lupa. Kalau ada orang ngasih rumah kepada kita, kita akan ingat sak matinya pun kita nggak lupa. Karena rumah ini perkara besar. Dan Nabi bukan ngasih permen, bukan ngasih motor, bukan ngasih rumah. Nabi itu ngasih surga kepada kita. Maka orang dengar nama Nabi kok nggak mau baca salawat, hatinya tidak tergerak, betul-betul jauh dari rahmat Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau naik tangga kemudian mengatakan amin. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau tiba-tiba mengucapkan amin ya Rasulullah? Beliau mengatakan Jibril telah datang kepada aku dan dia mengatakan ba'uda man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Jauh sangat jauh dari rahmat Allah orang yang mendengar nama engkau disebut kemudian dia tidak mau baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tanda seorang itu cinta kepada Nabi. Nama Nabi disebut itu ada reaksi. Kalau nama Nabi disebut diam saja malah tekluk. Ini salah besar. Atau kipas-kipas salah besar. Loh, ini memang panas loh Pak. Di neraka lebih panas daripada hari ini. Kita lihat hujan saja masih panas, padahal air. Bagaimana dengan api semua hadirin? Kalau kita panasnya masjid saja nggak kuat, bagaimana dengan panasnya neraka? Maka orang itu harus tawajuh. Inilah setan ini selalu berusaha mengganggu kita. Awalnya diganggu biar nggak mau duduk di majelis bayan, kok tetap nekat duduk? Diganggu biar ngantuk. Jadi ini banyak yang nggak nekat ini sudah. Kalau ngantuknya sudah datang ya saya nunduk lah. Taat kepada kamu setan, sami'na wa ata'na sudah. Gak ada perlawanan, sama sekali gak ada perlawanan. Masya Allah. Maka setan senang lihat orang yang nanti bayar. Inilah orang itu merasa dalam kebaikan ternyata itu keburukan ya ini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ya seperti ini. Orang-orang yang amalannya buruk tetapi perasaannya baik. Siapa itu? Waktu bayar ngantuk. Di antaranya itu ngantuk, tolak-toleh, senderan. Ini bukan maksa gak senderan, bukan. Tapi itu gak baik gitu saja. Nah kan begitu, makanya tiang-tiang ini jadi ujian bagi kita. Tiang di markas itu ujian bagi kita. Ketemu tiang mau nyenden atau tinggalkan tiang karena Allah. Kalau mau meninggalkan tiang karena Allah nanti diberi senderan di surga yang lebih enak daripada tiang itu.
sekali nyender 80 tahun gak mau pindah. Kok ada riwayat ini hadis Qurtubi itu. Tapi kalau di dunia ini sudah gak kuat lihat tiang, nanti dipancang di tiang neraka itu. La ilaha illallah. Ini penting ini karena zaman sekarang ini ngantuk itu gak salah perasaannya. Ya perasaan kamu nggak salah, perasaan kita nggak salah, tapi menurut agama salah. Kira-kira agama dengan perasaan kita mana yang benar? Yang dipikir sendiri-sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kepada kita bayi yang baru lahir dikenalkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan yang dipilih oleh Allah, sebaik-baiknya pimpinan, sebaik-baiknya utusan, bahkan semulia-mulianya makhluk dikirimkan oleh Allah kepada kita seumat akhir zaman ini. Kok kita gak kenal? Kenalnya hanya waktu maulidan saja. Ini satu kekacauan. Apalagi pas maulidan pun gak kenal lagi, lebih parah lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak kecil diajari hayya 'alas shalah. Dari kecil itu sudah diajari untuk sholat, diajak untuk sholat. Maka ini juga pelajaran bagi kita. Orang itu dakwah, walaupun yang diajak gak paham pun tetap ada nilainya. Bahkan yang ngajak ikut gak paham pun sama saja ada nilainya. Berapa banyak orang tuh adzan tapi gak tahu maknanya hayya 'alas shalah? Banyak. Tapi tetap saja disuruh adzan. Anak kecil tetap disuruh adzan, tetap disuruh diadani, menunjukkan kepada kita ngajak itu satu kebaikan yang besar. Sampai kalaupun orang yang ngomong itu nggak paham tentang apa yang diomongkan, itu tetap ada fadilahnya. Tapi syaratnya diomongkan bener, jangan diteruskan. Oh nggak paham nggak apa-apa, mau ngawur sendiri, bikin bukari, hadis buatan karbon sendiri. Nggak boleh begitu. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bikin hadis palsu, ngarang sendiri, siap-siap nyari tempat tinggal di neraka nanti. Maka kalau yang kita tahu itu saja yang disampaikan, diulang-ulang terus. Paham enggak paham, yang penting saya pakai. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang keagungan Allah, meningkatkan iman. Bicara tentang keagungan Allah, mendatangkan pertolongan Allah. Maka para ulama mengatakan, kalau kita ini ingin mendapatkan pengalaman iman, caranya bagaimana? Caranya ketika suasana dan keadaan mengajak kita untuk tidak ingat kepada Allah, mengajak kita untuk konsentrasi pada makhluk. Kok pada waktu itu kita konsentrasi hanya kepada Allah, maka disitulah akan datang pertolongan Allah. Ini perlu nih kita wujudkan pada diri kita masing-masing. Karena kata para ulama mereka mengatakan bahwa kalau orang itu hanya mendengar cerita iman saja, iman itu kurang masuk dalam hati. Iman akan masuk dalam hati kalau orang itu punya pengalaman iman. Kapan pengalaman iman datang? Pengalaman iman datang kalau dalam suasana dan keadaan menuntut kita, mengajak kita lupa kepada Allah. Di situ tetap ingat kepada Allah. Di situ akan terjadi macam-macam pertolongan Allah yang menjadikan kita tambah kuat imannya kepada Allah. Hatinya semakin terang benderang dengan cahaya hidayah. Maka ada satu rombongan keluar ke Blora. Zaman dulu ini Blora itu kan ya seperti kita tahu hutan belantara, gak ada listrik, gak ada apa. Apalagi waktu itu, sekarang saja masih begitu, apalagi dulu ya. Maka rombongan ini tengah hujan begini, jam 12 malam mobilnya mogok, akinya itu langsung soak, tekor. Maka pimpinan rombongan itu keluar dari mobil, langsung angkat tangan, ya Allah, kami dalam perjalanan menyampaikan agama-Mu ya Allah, tolonglah kami. Baru begitu tiba-tiba datang orang itu bawa aki. Loh, siapa tengah malam bawa
perintah malaikat. Itu pasang, itu langsung pasang, langsung nyala mobilnya. Masya Allah. Coba kalau kita tengah macet, telepon markas, Pak, mobilnya macet. Ya, nggak pernah pengalaman iman, ada pengalaman kuota habis adanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika suasana, keadaan, kondisi mengajak kita lupa kepada Allah, kita tetap konsentrasi, taat kepada Allah, ingat kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah, maka disitulah akan macam-macam pertolongan datang kepada kita. Insyaallah semuanya hadirin. Nah, permasalahannya ini permasalahan besar ini sekarang. Suasana dan keadaan menuntut ingat kepada Allah, kitanya belum ingat kepada Allah. Makanya yang awal tadi masih jauh pastinya. Bayani kira-kira mengajak orang ingat kepada Allah atau lupa kepada Allah? Ingat kepada Allah atau lupa kepada Allah? Ingat. Tapi berapa banyak orang di sini lupa kepada Allah? Maka kita ini sebenarnya imannya masih jauh. Iman kita ini sakit. Perlu dibawa ke rumah sakit 4 bulan. Insyaallah semuanya. 4 bulan itu karena sudah akut, kronis. Istilahnya itu tinggal beberapa detik lagi itu keluar itu nyawanya itu. Maka perlu ditahan 4 bulan di masjid. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usaha mendapatkan hidayah yang sangat besar lagi adalah sholat. Sholat itu hidayah yang sangat besar. Maka kita perbaiki sholat kita, dimulai dari wudunya. Wudu ini bukan sekedar mencuci muka. Wudu kalau diterima oleh Allah mencuci dosa. Dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan, orang-orang wudu dengan tertib, menghadap kiblat, diulang basuhannya 3 kali dengan sempurna, hatinya menghadap kepada Allah. Maka ketika basuh wajah berguguran dosa dari matanya, ketika membasuh tangan berguguran dosa dari tangannya, ketika membasuh kaki berguguran dari kakinya, sehingga selesai wudu bersih dari semua dosa, enak dan kuat untuk amal agama. Maka kalau orang itu wudunya benar, maka hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, amal agama itu ringan. Kalau orang habis wudu kok masih lemes, loyo, jadi wudunya masih belum tertib. Mungkin sunnah-sunnahnya ada yang belum sempurna, atau fardu-fardunya bahkan belum sempurna. Maka kita perbaiki wudu kita sebelum memperbaiki sholat kita. Dan sholatnya diperbaiki, zahirnya sholat diperbaiki, berdiri dengan tegak, tampakkan kesungguhannya di hadapan Allah. Jangan sholat dengan malas-malasan, karena sholat itu menghadap kepada Allah. Kalau kita malas-malasan, itu sama saja menghina Allah Subhanahu wa taala. Atau enggak adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita ini di depan presiden, enggak usah presiden, di depan orang tua kita saja disuruh menghadap kok malah soleh kanan, soleh kiri, berkelana dulu, jalan sana, jalan sini. Itu kira-kira orang tua yang marah atau tidak? Oh, sangat marah. Nah, ini bukan menghadap orang tua, ini menghadap penciptanya orang tua. Kok kita malas, bahaya. Maka orang munafik dulu juga sholat, tapi sholatnya itu sholat yang malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafikin sholat juga sholat sama dengan kita, tapi sholatnya malas, sudah malas pamer lagi. Itu nggak tahu kedudukannya berapa yang diambil sama mereka itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menikmati sholat itu? Menikmati sholat itu caranya kalau belum nikmat ditambah lagi. Kalau belum nikmat tambah lagi, belum nikmat tambah lagi. Tapi setan itu menipu kita. Kalau sholat 2 rakaat kok capek, wah kepanjangan 2 rakaat itu 1,5 saja. Lah 1,5 itu salahnya di mana itu kalau 1,5? Masuk kok salah begitu.
banyak orang yang sholatnya main-main 20 rakaat cuman nggak sampai 7 menit. Ini bukan sholat, ini namanya senam olahraga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat itu biar kita mendapatkan kenikmatan dipanjang-panjangkan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat itu dipanjang-panjangkan, sujudnya dipanjang-panjangkan, sampai seakan-akan keluarganya itu takut saking lamanya Nabi sujud, dikira Nabi sudah wafat. Kita kadang-kadang sujudnya lama juga, kadang-kadang, tapi ternyata grup puru. Iya, kata niki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis dikatakan, tidak ada keadaan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi ketika orang itu melumuri wajahnya dengan debu ketika dia sholat. Karena zaman dulu itu kan ya nggak ada keramik seperti ini. Dia sholat itu didebu, kok dia mau membenamkan wajahnya, anggota paling boleh dibenamkan ke tanah karena cintanya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Maka Allah senang melihat hamba yang seperti ini. Maka sangat-sangat dulu kalau sebelum sujud ditiup dulu latihnya. Nah, ini sangat buruk ini. Disebutkan dalam hadis, termasuk tanda-tanda orang itu hatinya keras, waktu mau sujud tiup dulu, biar gak kena keningnya dengan tanah. Wah, ini bahaya ini. Kadang-kadang ada orang seperti itu, ketemu air gak berani sujud. Tapi kalau di sawah itu ketemu air sama saun, ini yang dicari. Kalau penjual bakso malam-malam hujan begini, ini pelanggan pada pengen yang hangat-hangat. Tapi sholat kok ketemu air, waduh, banjir, janganlah kapan-kapan ngecek mesinnya. Coba kita ini kalau dengan dunia itu ketemu air semangat, itu dengan agama ketemu air dikit saja sudah nggak semangat. Kita ini bagaimana kira-kira ini? Perlu banyak-banyak istighfar saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk cara mendapatkan hidayah yang sangat besar lagi adalah dengan taklim. Karena dalam taklim itu ada firman-firman Allah, sabda-sabdanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan-perkataan, nasihat-nasihat dari para ulama. Akhirnya pikiran kita ini jadi lurus. Orang itu kalau informasinya dunia, maka pikirnya dunia. Kalau informasinya akhirat, pikir akhirat. Kalau nggak dapat informasi, jangan pikir apa-apa. Nah, kita ini pilih mana? Pilih dunia atau pilih akhirat? Kalau mau akhirat harus banyak baca taklim. Di masjid kita hidupkan taklim, di rumah kita hidupkan taklim, waktu keluar kita hidupkan taklim sampai merasuk dalam hati. Subhanallah hadirin. Pernah ada jamaah itu dikirim ke Lampung, di Waikambas sana, dekat-dekat dengan tempat-tempatnya gajah itu. Di sana waktu itu mungkin belum ada masjid yang terima atau bagaimana, tapi jamaah itu jamaah yang ikhlas sungguh-sungguh. Di tengah hutan pun taklim, di tengah hutan taklim. Nah, tengah taklim tiba-tiba ada suara gebresek, resek, paget semua jamaah ini. Ada apa ini? Ternyata rombongan gajah itu nggak tahu puluhan atau ratusan duduk pengen dengarkan taklim. Tuh ini loh, gajah saja pengen dengerin taklim. Karpet 4 bulan kok malah lari waktu taklim ke dapur, bagaimana? Alasannya nyiapkan khidmat. La ilaha illallah. Maka taklim itu penting atau tidak hadirin? Maka taklim yang serius. Karena dulu taklim ini telah menjadi asbab hidayah yang sangat besar. Dengan sebab taklim di rumahnya Sayyidah Fatimah bintul Khattab, Sayyidina Umar masuk Islam. Dengan sebab Islamnya Sayyidina Umar, hampir 2/3 dunia masuk Islam. Nah, maka ini taklim itu sangat penting untuk kita hidupkan di rumah-rumah kita, kantor-kantor kita. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk asbab hidayah besar lagi adalah majlis zikir kepada Allah. Duduk mengingat
mengingat Allah, bersepi-sepi dengan Allah. Ini terus amalan yang penting sekali. Karena kita ini semuanya akan mati dan di kuburan itu sendiri. Kalau sebelum di dunia ini gak pernah latihan, sepi-sepi hanya dengan Allah, nanti di kuburan bingung. Karena di kuburan itu sendiri. Maka di dunia harus kita latih jam 2 malam, jam 3 malam sendirian, hanya kita dan Allah. Ya Allah, ya Allah, 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 astagfirullah. Terus begitu. Akhirnya sampai merasakan istighnas billah, ayam menghadap kepada Allah. Kalau sudah ayam menghadap kepada Allah, gak pernah kesepian lagi. Kalau ada orang bilang, saya ini kesepian, ditinggal mati istri saya, ini kurang mikir. Kurang mikir. Nah, saya sudah mikir, tasbih saya itu panjang. Bukan kayak yang lain, cuma 100, saya 1000 tasbih saya. Lah karena kepanjangan itulah gak pernah dipakai. Karena kepanjangan jadi gak pernah dipakai. Yang 100 saja belum genap 10 sudah jatuh. Nah, kalau yang 1000 itu gimana itu jadi kayak gitu? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hidayah kepada ahli zikir. Siapa yang diberi hidayah? Ahli zikir yang sudah tenang dengan zikirnya, senang dengan zikirnya. Maka penting duduk di majelis zikir itu penting. Suatu ketika dalam hadis yang sahih disebutkan ada kumpulan orang-orang yang zikir kepada Allah. Kemudian setelah kumpul di situ, Allah berfirman, "Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat." Berdirilah kalian dalam keadaan semua dosa kalian sudah diampuni, keburukan-keburukan kalian diganti dengan kebaikan. Maka salah satu malaikat mengatakan, "Ya Allah, di situ tadi itu ada orang yang kebetulan datang, ada keperluan lain, bukan pengen zikir. Bagaimana ini?" Maka Allah berfirman, "Humul qaum alladzi la yasqa bihim jalisuhum." Ahli zikir adalah orang-orang yang orang duduk dengan mereka gak akan celaka untuk selama-lamanya. Maka penting dekat-dekat dengan ahli zikir itu penting. Maka ada salah satu wali namanya Sahal At-Tustari. Beliau mengatakan, dulu waktu saya masih bayi, saya dididik oleh paman saya itu, setiap malam bayi saya itu dibawa di samping beliau yang sholat. Jadi bayi tidak sholat, bayi masih bayi, gimana cara sholatnya? Tapi ditaruh di sampingnya. Jadi pamannya itu wiritan, bayinya taruh di sampingnya. Terus begitu. Kemudian ketika saya sudah mulai besar, saya ditarget sama paman saya. Ini saya ajari wiritan. Allah melihat aku, Allah mendengarkan aku, Allah bersama aku. Ulangi setiap hari 10 kali. Saya ulangi 10 kali terus. Saya datangin lagi oleh paman saya. Dia mengatakan, sekarang tambah lagi sampai 100 kali. Kemudian setelah macet tambah lagi sampai sekian ratus kali. Setelah sudah wiridan terus begitu. Allah melihat aku, Allah mendengar aku, Allah bersama aku. Maka pamannya datang, Fulan, Sahal, kalau kamu dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, bersama oleh Allah, apakah kamu masih akan maksiat kepada Allah? Oh tidak, jelas. Oh tidak. Masa dilihat Allah, didengar Allah, bersama Allah, kok maksiat kepada Allah? Ya tidak mungkin. Akhirnya jadi wali. Gara-garanya apa? Untuk bayi didudukkan di samping orang yang dipikir. Nah, anak kita kadang-kadang didudukkan di depan televisi. Kepalanya kotak kayak televisi.
suruh ngaji ngantuk terus. Makanya anak itu didudukkan di majelis-majelis kebaikan sehingga anak terdidik dengan kebaikan mulai dini. Insyaallah semuanya hadirin. Dan usaha hidayah sangat besar lagi adalah berjuang di jalan Allah. Usaha hidayah yang sangat besar. Berdakwah itu usaha hidayah yang sangat besar. Kalau seandainya Nabi tidak mau dakwah, hanya memikirkan rumahnya, hanya memikirkan keluarganya, hanya memikirkan anak dan istrinya, tentu orang yang di Indonesia ini gak ada yang Islam. Masih nyembah batu semua, nyembah pohon, gak pakai baju. Tapi karena Nabi itu beliau siang dan malam bergerak menyampaikan agama, siang dan malam bergerak mengucapkan, menyebarkan kalimat ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Terus datang ke rumah-rumah, ke pintu-pintu, ke pasar-pasar, bahkan datang ke kemah-kemah hanya demi kalimat ini. Biar apa? Biar kita umatnya ini selamat mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, selamat dunia akhirat. Itulah pikirnya. Bahkan sampai mau wafat pun yang dikatakan masih ummati, ummati, umatku, umatku, as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum, jagalah salat, jagalah salat, jagalah budak-budak kalian, perbaikilah akhlak kalian terhadap mereka. Nah, itu sudah mau wafat itu masih dakwah. Bagi kita ini sehat saja ini keluarnya ditunda terus. Ini masih ada perlu, Pak. Kalau ditunda begitu saya mati ya masih ada perlu terus. Orang yang bisa keluar sekarang di seluruh dunia ini bukan pengangguran, Pak. Mereka yang keluar juga punya pekerjaan. Mereka yang keluar juga punya keluarga, punya tempat tinggal, punya rumah, punya istri. Tapi mereka tinggalkan itu semua demi dapat ridhonya Allah. Lah kita kalau ingin dapat ridhonya Allah ya harus latihan. Dan orang itu kalau berjuang dan berjuang akan datang macam-macam keajaiban. Perkara-perkara yang tidak disangka-sangka itu akan mendatangkan hidayah. Seperti ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah, maka Allah gerakkan macam-macam perkara yang tidak biasanya untuk menjadi asbab hidayah manusia. Satu hari ada pengembala kambing. Gembala kambing itu melihat ada seekor serigala menangkap kambingnya, dikejar kambingnya ini dan serigalanya maksudnya, dikejar sampai ketangkep. Maka kambingnya sudah ditangkap itu ditarik sama penggembalanya. Jangan diambil, enak saja. Maka tiba-tiba serigalanya itu setelah diambil bukan lari malah duduk menghadap kepada penggembala ini. Hei Fulan, bagaimana mungkin kamu mengambil rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada aku? Ngomong serigalanya. Maka gembala kaget. Wah, serigala bisa ngomong, aneh sekali. Maka serigalanya malah jawab lagi. Bukan jawab, naskil. Kamu heran saya bisa ngomong. Ada yang lebih mengherankan lagi. Ada nabi di Madinah sana menyampaikan agama yang unik-unik. Datang ke sana, iman sana. Maka gembala datang ke Madinah, iman jadi sahabat. Jadi serigala kok bisa dakwah ini bagaimana? Karena suasana sudah dakwah semua. Akhirnya serigala pun ikut berdakwah. Karena sekarang suasana orang itu malas semua. Akhirnya yang katanya tahu agama pun melarang orang dakwah. Yang sudah keluar pun kalau ditaskil banyak alasan. Bukan hanya serigala, bahkan berhala pun naskil zaman dulu itu. Ada namanya sahabat Abbas bin Mirdas. Ya ini dari kabilah Bani Sulaim. Kurang lebihnya begitu. Maka suatu hari sebagaimana rutinannya beliau datang kepada berhala untuk disembah. Pada waktu itu berhala yang disembah. Maka tiba-tiba berhala itu ngomong, "Kullil qabilati min Sulaimin kulliha dhahabal anisu wa 'asha ahlul masjid." Au taqdimatu wa kana
ba'di ibni Maryam min Quraisyin muhtadi. Jadi berhala itu malah bersihir. Sihirnya kullil qabilati min Sulaimin kulliha. Katakanlah kepada Bani Sulaim semuanya. Zahabal anis wa asya'ul masjidi. Berhala sudah gak laku. Saya ini sudah gak laku. Yang laku orang ahli masjid. Berhala bukan hanya naskil, tapi ngasih tahu penting dari ahli masjid ini. Audat timal wa kana yu'badu muddatan qabla al-kitab ila an-nabi Muhammad. Berhala dimat sudah ditinggalkan, dulu pernah disembah sebelum datangnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzi warasa an-nubuwwata wal huda min ba'di ibni Maryam min Quraisyin muhtadi. Sesungguhnya orang yang mewarisi kenabian dan petunjuk setelah Nabi Isa bin Maryam adalah Nabi Muhammad yang orang Quraisy. Akhirnya si Abbas bin Mirdas ini paham, di Quraisy ada Nabi. Nah, jadi berhala itu jadi tim taskil. Masya Allah. Sekarang tim taskilnya tidur. Baru muncul pas taskil. Biasanya begitu kadang-kadang. La ilaha illallah. Maka bagaimana dari masjid kita ini kita keluarkan jamaah ke seluruh alam. Insyaallah semuanya. Bukan hanya untuk mendakwakan agama saja, tapi untuk mentarbiyah diri kita ini. Kita itu kata para ulama diibaratkan ketika sudah lama tinggal di rumah itu diibaratkan seperti orang yang tinggal di kandang ayam. Awal-awal orang itu kalau tinggal di kandang ayam maka itu bau sekali. Tai ayam bau, apa-apa di situ enggak betah. Tapi setelah lama tinggal di situ sekian tahun, bau tai ayam itu sama dengan bau coklat. Sarapan di situ biasa, tidur di situ biasa, ngobrol di situ biasa, bahkan pada ngajak orang itu masuk situ. Jadi coba lihat kandang saya ini, padahal bau itu, tapi karena hidungnya itu sudah terbiasa dengan seperti itu, akhirnya ada error hidungnya, nggak bisa membedakan lagi. Dan bagaimana cara menormalkan orang yang sudah lama di kandang ayam ini? Caranya tarik jauh-jauh dari kandang ayam, disterilkan sekian hari, maka dia akan paham, oh ini tai loh, saya kira coklat kemarin. Dan begitu juga orang itu kalau sudah lama di rumah, ada kemaksiatan di rumah itu dikira kebaikan. Maka bagaimana caranya biar dia paham rumahnya banyak keburukan? Tarik keluar dari rumah. 40 hari full, bukan daktari. Akhirnya nanti kalau pulang paham, loh ini televisi ini perlu dipikirkan, ini majalah-majalah perlu diganti dengan Al-Quran, komik-komik diganti dengan kitab Fadilah Amal, alas-alas diganti dengan sajadah. Nah, akhirnya rumahnya itu jadi penuh dengan nur. Syaratnya gimana? Biar tahu bahwa rumahnya itu banyak keburukan. Harus keluar dulu. Kalau dalam terus dikasih tahu, Pak, televisi nggak bagus. Oh, televisi ini yang menyebabkan saya ini terhibur tiap hari kok nggak bagus bagaimana? Ini majalah ini kurang bagus, Pak. Oh, saya ini dapat info tiap hari dari sini kok nggak bagus bagaimana? Nah, kalau sudah keluar, yang serius, ada yang paham, nggak perlu disuruh, sudah berangkat sendiri. Insyaallah semuanya tadi. Kalau keluar itu penting. Man akhlasa lillah arba'ina yawman la yabi'u wa la yashtari fajjalallahu min qalbihi yanabi'a hikmah atau kama ja'a bil hadis. Barang siapa yang mengikhlaskan dirinya untuk Allah 40 hari, la yabi'u wa la yashtari, tidak jual dan tidak beli, Allah Subhanahu wa taala akan memancarkan dari hatinya hikmah, akhirnya jadi orang benar. Makanya orang itu harusnya kalau keluar 40 hari sudah berubah. Kok belum berubah? Tambah jadi 4 bulan. Insyaallah semuanya hadirin. 4 bulan sudah berkali-kali belum berubah. Waktunya negeri jauh. Nah, begitu. Meningkat terus orang itu. Jangan orang itu hanya ridho dengan yang sekarang ini, jangan. Orang di dunia ini pengennya juga meningkat. Rumah 1 jadi 2, istri 1, nah, jadi berapa ini? Kemudian
Dan macam-macam usaha meningkat. Dan semakin berkembang otaknya, semakin beda lagi pikirannya. Kalau anak kecil yang belum paham, sukanya itu permen, dikasih duit nggak mau. Pokoknya karena otaknya itu belum genep, pikirannya permen terus. Jadi kalau sudah mulai gede-gede, nah mulai senang duit, senang sepeda, senang motor, senang jalan-jalan. Kalau mulai gede sedikit lagi, mulai dewasa, ingin kawin, mejeng ke sana, mejeng ke sini. Kalau sudah kawin, ingin rumah, ingin anak. Nanti sudah punya rumah, punya anak. Nanti pengennya rubah lagi, pengen jadi lurah, pengen camat, bupati, presiden. Kalau sudah meningkat lagi otaknya, nggak pengen dunia, pengennya itu surga. Nah, bagaimana biar caranya meningkat ini? Kita tingkatkan dulu keluarnya. Dari 3 hari jadi 40 hari, dari 40 hari jadi 4 bulan, dari 4 bulan istiqomah tiap tahun, dari istiqomah tiap tahun nggak pernah bawa HP waktu keluar. Coba semuanya tadi. Kita luangkan betul, luangkan. Kita sudah mungkin ratusan kali mendengar seperti ini. Berapa kali kita sudah berangkat? Itu pertanyaannya aja. Nah, mungkin di markas ini ada yang dari tahun 90 sudah ke markas terus. Ada yang sudah 20 tahun ke markas. Ada yang sudah 30 tahun ke markas. Keluarnya itu berapa kali? Ada yang baru 3 kali, ada yang baru 2 kali, ada yang 1 kali itu pun belum genep. Baru 30 hari minta wafsi duluan. Akhirnya nggak meningkat, imannya itu jadi kurang meningkat. Maka bagaimana kita itu luangkan, ditata waktunya, terus berangkat. Insyaallah semuanya ada jadi. Kebanyakan orang sekarang itu ditata waktunya, terus nggak berangkat. Saya lagi nata dulu, datangi lagi persiapan dulu, datangi lagi masih nunggu ini, datangi lagi, terus sampai mati nggak pernah punya amal akhirnya. Sudah banyak Pak, yang seperti kita ini sudah banyak. Maka jangan sampai kita ini seperti mereka yang menunda-nunda amal sehingga sampai berangkat ke akhirat tidak punya amal. Maka dikatakan oleh penyair, "Idza mitta lam tarham bizadin minat tuqa wa laqaita ba'dal mauti man qad tazawwada nadimta ala annaka laisa kamislihi." Apabila engkau mati dalam keadaan tidak membawa bekal berupa amalan takwa, sampai di sana ketemu orang yang banyak bekalnya, apa yang terjadi? Nadimta, kita akan menyesal, tapi penyesalan pada waktu itu belum tidak berguna lagi. Lah mumpung penyesalan masih berguna, umur masih ada, waktu juga sebenarnya ada. Maka bagaimana kita luangkan waktu kita ini untuk keluar jalan Allah. Soalnya hadirin, kita ini dengar 4 bulan itu sudah gemetar. Padahal dulu SD 6 tahun yang biasa saja. SMP 3 tahun, SMA 2-3 tahun, 12 tahun untuk dunia nggak pernah kita ungkit. Ini 4 bulan sekali seumur hidup saja sudah bunyi-bunyi. Nah, ini bagaimana kita ini cinta agama atau cinta dunia? Itu baru yang sampai SMA, belum lagi tambah kuliah, jadi doktor, jadi apa? Sampai kepalanya botak pun nggak selesai. Nah, orang itu kalau diurus dunianya itu ya nggak selesai kalau jadi programnya di dunia. Dari SD, jadi SMP, SMA, perguruan tinggi, nanti S2, sudah S2 nanti umur 50-60 program doktoral, sudah jadi doktor, pengen jadi profesor, nanti program pasca pensiun. Nanti program lansia, sudah mau mati masih ada program. Cobalah kita itu mati kita malah gak kita program. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu muda ditaskil, nanti nunggu istri dulu. Sudah punya istri, ini masih pengantin baru. Sudah agak lama nunggu anak. Sudah punya anak, ngomong anak. Sudah gede anaknya, persiapan mantu. Sudah mantu, ngomong putu. Ya enggak baru begitu. Ini satu contoh pendek saja, Pak. Jadi orang-orang begitu terus rata-rata alasannya ini. Ini hampir semua alasan itu sudah saya sampaikan di sini ini. Nah, ini tinggal berangkat ya. Bagaimana? Insyaallah hadirin. Kalau alasan di sini mungkin kita alasan yang hasil nggak bisa maksa. Tapi kalau alasan depan Israel kira-kira bisa diterima apa alasan kita ini? Nanti di hadapan Allah alasan-alasan kita yang disebutkan tadi bisa diterima atau tidak?
tinggal berangkat saja. Insyaallah oke. Sekarang yang niat keluar Pak, mari 4 bulan dulu Pak. Negeri jauh dulu, bismillah. Mari Pak, yang negeri jauh sekarang jamaah Turki sudah dikirimkan. Yang niat negeri jauh silakan berdiri, silakan di tapak kota yang ke depan, silakan. Silakan. Alhamdulillah dari masjid kita baru saja berangkat, sekarang sudah sampai di Turki, masyaallah. Silakan hadir, kita menyusul insyaallah. Satu jemaah sudah disiapkan lagi dari Kertas akan berangkat ke Maroko Maghribi. Nah, Kertas itu padahal hutan loh Pak. Orang hutan naik Maroko, lah kita ini orang kota mau kemana? Mari keluar Pak, negeri jauh, bismillah. Silakan. Lihat dulu. Hutan belantara menghasilkan dai ke seluruh dunia, itulah Kertas. Dari dulu tuh Kertas mengirimkan jamaah Bahrain pernah, ke Oman pernah. Nah, orang Tenggoro yang katanya punya markas ini disuruh keluar malah di tempat parkiran. Nah, bagaimana ini? Masya Allah. Mari. Bismillah. Nah. Silakan Pak, bismillah Pak. Niat dulu Pak, bismillah. Niat dulu Pak, niat dulu. Bismillah. Silakan Pak, berdiri Pak, Masya Allah. Teman kita yang berangkat ke Turki, Masya Allah. Berawal. Sekarang IPB boleh Pak? Yang niat dulu Pak. IPB Pak, silakan niat dulu Pak. Persiapan dulu, Masya Allah. Niat dulu. Semoga dengan niat kita ini segera dibuka insya Allah.